Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Gusti dan Bu Kade Ayu. Pada sesi coaching ini saya ingin menanyakan kepada coach tentang pertanyaannya. Yang pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin dicapai hari ini? Yang akan saya capai hari ini itu adalah kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching yang mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Rencana aksinya ya. Kemudian yang ketiga, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikatornya untuk mendapatkan solusi oleh coaching terhadap permasalahan yang dia alami. Untuk itu silakan bisa dimulai proses coaching. Ya, terima kasih. Hai Bu Gusti, gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Kade gimana kabarnya? Baik juga Bu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Iya Bu Kade, ini tentang pembelajaran saya di kelas beberapa hari yang lalu itu ada sedikit permasalahan seperti itu. Oh, ada masalah pembelajaran Bu ya. Gimana Bu? Masalah apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya hari ini Bu? Jadi ketika saya mengajar di kelas itu ada satu orang anak yang berperilaku lain-lain, kemudian dia mulai mengganggu temannya di sebelahnya sehingga pembelajaran dia jadi tidak fokus seperti itu kan. Itu Bu ya. Ada yang tidak fokus karena diganggu seperti itu Bu ya. Terus dengan masalah yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu capai pada diskusi kita kali ini Bu? Ya, jadi dengan saya berbincang dengan Ibu Kade, tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Boleh saya tahu Bu, kira-kira pada mata pelajaran apa? Terus yang bertingkah itu, anaknya itu kira-kira ada berapa orang? Jadi anak ini yang berperilaku seperti itu pada pembelajaran bahasa Indonesia Kade, dan anaknya sih cuma satu orang itu saja, tapi hampir di setiap ketika pembelajaran bahasa Indonesia dia akan berperilaku yang lain-lain, tidak fokus seperti itu. Seperti itu. Dari informasi yang tadi Ibu sampaikan, terus ada siswa yang tidak fokus seperti itu Bu ya, yang lain-lain. Terus kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk memperbaiki anak tersebut Bu? Jadi dengan kesempatan ini saya ingin lebih memperhatikan anak itu, karena mungkin saja ada kebutuhan dasar dari si anak itu yang belum terpenuhi, misalnya dia berperilaku seperti itu ingin diperhatikan, atau dia berarti kebutuhan disayang dan diterima itu belum dia dapatkan, mungkin seperti itu. Jadi saya akan ingin memberikan kesempatan anak untuk dengan cara memberikan pendekatan seperti itu Ya Bu ya, mungkin ada kebutuhannya Bu ya, yang tidak terpenuhi. Terus kira-kira ada nggak Bu hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Pastinya ada untuk gangguan atau hambatan, terutama dari si anak Bu, karena ketika saya lihat, saya perhatikan anak itu agak sedikit tertutup, jadi akan membutuhkan agak sulit mungkin kalau saya langsung begitu menanyakan ke anak. Jadi hambatannya itu seperti itu Bu, dari si anaknya. Hambatannya kurang terbuka seperti itu Bu ya, anaknya kurang terbuka. Nah, terus ada nggak Bu atau apa solusinya Bu untuk dari hambatan tersebut supaya bisa meraih tujuan dari Ibu? Solusinya apa kira-kira? Jadi solusinya mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan anak itu, sehingga
sehingga dia bisa terbuka dengan saya. Bagus Bu ya, solusi yang Ibu sampaikan. Terus yang tadi Ibu sudah sampaikan dengan pendekatan seperti itu ya. Terus kira-kira nanti untuk kedepannya apa rencana Ibu untuk mencapai solusi itu? Yang pertama, dengan melakukan pendekatan itu, pertama mungkin yang saya lakukan adalah memanggil anak itu. Di sela-sela dia beristirahat, saya bisa berbicara, mengajak dia berbicara atau berbincang-bincang, kemudian supaya dia bisa merasa nyaman dengan saya dulu, kemudian akhirnya dia pun diharapkan nanti dia dapat terbuka dengan saya seperti itu. Ya, bagus kalau mengadakan pendekatan Bu ya, supaya anak itu lebih nyaman dengan Ibu seperti itu Bu ya. Bagus sekali Bu Gusti. Nah, selain yang Ibu katakan tadi, apakah ada solusi lain Bu? Tahu mungkin ada di pertengahan jalan mereka anak-anak masih melakukan seperti itu. Ada nggak solusi lain? Jadi selain dengan mengadakan pendekatan secara personal, mungkin saya mulai melakukan manajemen waktu ya, karena untuk melakukan pendekatan itu kan kita butuh fokus agar tidak terganggu dengan tugas-tugas yang lain. Jadi manajemen waktu di mana karena saya ingin lebih prioritas kepada anak ini, jadinya ini harus penanganan terhadap anak inilah yang harus saya lebih fokuskan seperti itu Bu Kadek. Ya, bagus sekali Bu solusinya dari Ibu. Tadi itu ada waktu seperti itu ya, lebih fokus dengan anak perhatian kita. Terus ada nggak Bu strategi yang Ibu gunakan untuk menggapai solusi-solusi yang sudah tadi Ibu sebutkan tersebut? Selain dengan melakukan pendekatan di kelas terkait dengan seharian di kelas, mungkin juga saya melakukan pendekatan dengan menyelami dunianya, misalnya dengan menanyakan kesehariannya dia di rumah atau hobinya dia di rumah seperti apa. Kemudian setelah suasananya dengan si anak sudah mulai nyaman dengan saya, kemudian saya nantinya baru menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa terkait dengan ketika dia pembelajaran bahasa Indonesia, kenapa dia berlaku seperti itu. Nah, di samping itu juga untuk anak-anak yang lain, untuk pembelajaran yang lainnya, mungkin saya akan memberikan strategi, yaitu memberikan ice breaking seperti itu, mengajak dia anak-anak yang lain untuk melakukan sebuah tepukan, atau mungkin nanti saya bisa melakukan teknik stop ya, dengan yang diharapkan anak-anak bisa fokus lagi, kemudian pembelajaran bisa lebih menyenangkan lagi seperti itu Bu Kadek. Bagus sekali Bu, tadi ada ice breaking seperti itu ya, memang itu rasanya penting ya Bu ya, ice breaking. Terus Ibu tadi kan sudah memaparkan banyak memiliki strategi-strategi tersebut. Kira-kira bagaimana Bu dengan jangka waktunya? Jadi karena pendekatan dengan si anak ini agar dia merasa lebih nyaman dengan saya, tentunya waktunya mungkin agak sedikit lama ya, bisa menyelami dunianya agar dia merasa percaya dengan saya, sehingga dia lebih nyaman untuk membicarakan segala sesuatu yang misalnya dia alami atau tidak suka bagi dia seperti itu. Mungkin agak sedikit lama bagi dia untuk menyesuaikan berbincang-bincang dengan saya. Pengaruh sekali. Terus dengan adanya waktu yang seperti tadi Ibu sampaikan, apa ukuran keberhasilan Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Ya, tentunya ukuran keberhasilan saya ketika si anak itu sudah menunjukkan sedikit perubahan, baik itu di kelas, terutama di pembelajaran bahasa Indonesia, tidak lagi dia mengganggu temannya, meskipun masih berupa perubahan kecil, tetapi itu sangat besar bagi saya, karena berarti apa yang rencana saya atau rencana aksi saya sudah bisa berjalan. Biasa sekali Bu ya, yang dilakukan jangka waktunya panjang seperti itu. Apa komitmen Ibu terhadap
rencana aksi Ibu. Tentunya ini perlu komitmen Bu ya, karena waktunya panjang juga. Ya. Jadi karena saya ingin aksi saya ini bisa berhasil, tentunya saya dibutuhkan komitmen dari saya pribadi, di mana saya akan berkomitmen untuk selalu mengamati setiap perilaku anak di dalam maupun di luar pembelajaran saya, karena itu juga akan menjadi bahan refleksi saya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ya, luar biasa sekali Bu Gusti bincang-bincang kita hari ini ya. Tadi sudah, karena kita juga punya waktu yang cukup singkat ya Bu ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi diskusi kita ini, sesi coaching kita hari ini Bu? Tentunya setelah sesi ini dan mendapatkan solusi tadi sudah, tentunya akan segera mungkin ya saya berusaha untuk segera mungkin menerapkan solusi-solusi yang sudah saya temukan tadi, yang sudah diarahkan tadi, agar rencana aksi saya itu cepat membuahkan hasil, dan agar tidak lagi ada masalah-masalah baru yang timbul seperti itu, sehingga masalah yang ini sudah terselesaikan, sudah bisa diambil jalan keluarnya, dan kita bisa melanjutkan ke proses pembelajaran selanjutnya. Bisa sekali ya. Dari sekian yang kita bicarakan, apa yang Ibu dapatkan hari ini? Ternyata setelah saya berbagi berbincang-bincang dengan Ibu, penting ya bagi saya untuk selalu memperhatikan perilaku anak didik kita, baik itu di dalam maupun di luar kelas, karena sekecil apapun perubahan yang ditunjukkan oleh anak didik kita itu harus mendapatkan pelayanan terbaik dari kita, khususnya saya sebagai gurunya dan pendidik. Ya, sekali Bu ya. Baiklah Bu, ternyata kita sudah berada di penghujung sesi ini Bu ya. Terus saya penasaran Bu, nanti bagaimana untuk pertemuan kita minggu depan ya. Saya tunggu itu dari proses Ibu. Nanti saya tunggu hasilnya, bagaimana nanti hasil yang sudah Ibu lakukan dari proses untuk anak-anaknya. Terima kasih Bu Gusti. Ya, terima kasih juga buat Kade sudah mau mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi permasalahan, sehingga saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, terima kasih Bu Kade. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Gusti dan Bu Kade Ayu. Proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baiknya. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Kade Ayu selaku coach. Setelah melakukan proses ini, apa indikator keberhasilan dari proses coaching ini? Keberhasilannya, coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian selain ingin menjadi pendengar yang aktif, apalagi yang ingin Ibu tingkatkan dari keterampilan coaching itu? Ya. Yang ingin saya tingkatkan itu pertama, saya lebih fokus seperti itu, presensi saya lebih terfokus kepada coaching. Selain itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya atau membangun kompetensi dirinya sendiri. Seperti itu Pak Andi. Baik, sesi coaching ini sudah kita lalui dengan baik ya, dan berjalan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk itu kita akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang Bu Ayu, Pak Ade. Sebelum sesi coaching kita mulai pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dicapai pada sesi kali ini? Terima kasih. Kompetensi coaching yang
kucing bisa dimulai. Silakan. Selamat siang Bu Kade. Selamat siang Pak Made. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya kabarnya lumayan baik sih Pak Made. Apa ya nih yang mau diomongin hari ini? Sebenarnya sih gini Pak Made ya, cuma beban kerja aja karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan deadline yang hampir bersamaan. Saya menjadi bingung harus ngerjain yang mana terlebih dahulu. Oh, berarti ini beban tugas Ibu yang terlalu padat ya Bu ya? Terus harus ngerjain yang mana gitu? Iya, ya seperti itu Pak Made. Masalahnya kan sekarang saya jadinya kok malas gitu karena tugas yang terlalu banyak, mau ngerjain yang mana jadi bingung. Tapi semuanya itu tugas saya, misalnya saya sebagai guru itu tupoksi saya, dan saya juga mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah yang harus saya kerjakan dan saya pertanggungjawabkan. Oke, Bu, kita punya waktu cukup singkat ini ya. Ya, ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan tentunya tugas-tugas dapat teratasi dengan baik seperti itu Pak Made. Terus tugas tambahan saya tidak mengganggu dari tugas pokok saya, supaya nanti tugas-tugas yang numpuk itu bisa saya selesaikan dengan tepat waktu. Itu sih Pak Made. Berarti intinya tugas-tugas semuanya terselesaikan dengan baik ya. Menurut Ibu, tugas yang terselesaikan dengan baik itu seperti apa sih? Tugas yang terselesaikan dengan baik itu tentunya terselesaikan dengan lancar, terus dikerjakan selesai tepat pada waktunya, hasilnya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan tagihan, dan tentunya nanti tugas tersebut dapat saya pertanggungjawabkan seperti itu Pak Made. Oh, berarti tugas itu terselesaikan dengan tepat waktu dan hasil tugasnya baik itu ya Bu ya? Ya betul Pak Made. Nah, kalau sekarang Ibu sudah sampai berapa sih progres pengerjaan tugas Ibu? Kalau misalnya tugas selesai itu berada di 100%, kalau Ibu sekarang ada di angka berapa? Progresnya saya sih sudah dapat mengerjakan tugas-tugas itu, kira-kira progresnya itu sekitar 60% Pak Made. Terus karena datangnya lagi tugas baru yang mendadak seperti itu dengan deadline yang harus terselesaikan tepat waktu, saya jadi kebingungan, terus panik seperti itu, dan saya harus kerjakan yang mana terlebih dahulu. Oke, berarti panik dan bingung yang mendominasi pikiran Ibu ya? Iya. Nah, kalau misalnya tugas terselesaikan dengan lancar, berapa sih progres yang ingin Ibu capai? Progresnya tentunya 100% karena ini tuntutan kan seperti itu, tugas ini tagihan yang harus tuntas, tentunya itu 100% progresnya yang harus saya capai seperti itu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan atau mencapai 100% itu? Nah, sebenarnya yang saya pikirkan ini untuk menyelesaikannya, menyelesaikan pekerjaan saya ini, terselesaikan semuanya tepat pada waktunya, dengan hasil yang baik, pekerjaan terselesaikan dengan lancar, dan hasilnya itu bisa saya pertanggungjawabkan. Oh, menurut Ibu bagaimana caranya agar pekerjaan Ibu itu dapat terselesaikan tepat waktu? Mungkin saya harus menenangkan diri seperti itu ya Pak Made. Mungkin saya harus menenangkan diri terlebih dahulu, terus memikirkan yang mana harus saya kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin Pak Made ya. Saya harus menenangkan diri seperti itu. Iya, bagus sekali sih Bu ya. Kemudian dari kemungkinan yang Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu lakukan?
saya mungkin yang pertama saya sampaikan menenangkan diri. Mungkin saya akan menenangkan diri dengan menggunakan teknik stopnya, ya. Terus setelah tenang, saya akan mungkin mencatat tagihan-tagihan apa seperti itu dan membuat pada buku harian. Terus memberikan cross check yang mana harus terlebih dahulu dikerjakan sesuai dengan jangka waktunya. Mungkin itu skala prioritasnya, saya utamakan dulu tugas pokok saya sebagai guru. Setelah selesai dengan tugas pokok itu, setelah pembelajaran mungkin saya akan lanjut mengerjakan tugas-tugas tambahan saya. Terus intinya mungkin saya di sini bisa mengatur waktu lah Pak Made. Ya, Waktu. ya. Ini kan tagihan tugas-tugas Ibu segera ya. Ya. Ya, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan tahapan-tahapan itu? Ya betul, segera seperti itu Pak Made. Tentunya segera harus saya laksanakan. Mungkin setelah kita ngobrol hari ini, saya dapat berbincang dengan Pak Made. Mungkin setelah ini saya akan melakukan apa yang menjadi skala prioritas saya, terus mengerjakan tugas-tugas supaya terselesaikan tepat pada waktunya. Ya, berarti Ya. segera Bu ya. Ya, segera. Oke, kita sudah di ujung percakapan ini Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan yang kita lakukan hari ini? Yang saya dapatkan seperti masih di awal ya Pak Made ya, saya kan bingung terus ini apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya obrolan hari ini saya tentunya menjadi lega. Leganya itu langkah-langkah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Setelah mengobrol, saya dapat memikirkan langkah-langkah apa yang akan saya ambil, terus untuk mengerjakan tugas-tugas saya nantinya, dan mudah-mudahan semuanya nanti dapat berjalan dengan lancar. Sekali ya. Ya Bu, saya tunggu progres pengerjaan tugas-tugas Ibu selanjutnya ya. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya, terima kasih banyak ini Pak Made ya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan membimbing saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini, yang saya diskusikan dengan Pak Made, dapat saya laksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Pak Made. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bu Ayu dan Pak Made, proses coaching telah berlangsung dan berjalan dengan lancar. Nah, kali ini saya ingin bertanya pada Pak Made sebagai coach. Setelah proses melakukan coaching ini, apa indikator keberhasilan dari proses coaching ini yang telah Bapak lakukan dengan Bu Ayu sebagai klien Bapak? Ya, terima kasih. Indikator keberhasilan dari coaching ini yaitu coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selain ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif, kemudian kompetensi apa lagi yang Bapak ingin tingkatkan? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan sebagai coaching ini adalah kompetensi keterampilan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, demikian. Oke, terima kasih. Sesi coaching sudah kita lalui bersama, dan terima kasih sudah atas kerjasamanya sampai saat ini, dan semoga apa yang sudah kita lakukan bersama dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Terima kasih, selamat siang. Siang. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Gusti, selamat siang Pak Made. Ya, pada sesi coaching hari ini saya ingin menanyakan kepada coach yang sebagai coach Bu Gusti ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Gusti. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dicapai hari ini? Jadi sebagai coach saya ingin meningkatkan kompetensi
kompetensi coaching mana yang spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini, Bu? Yang ingin diobservasi yaitu rencana aksi dari coach atau klien saya, apakah dia bisa menerapkan atau tidak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi untuk mendapatkan solusi dari yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh klien kepada saya. Ya, oke. Seperti itu nanti saya persilakan untuk proses coachingnya. Ya, silakan Bu Gusti dan Pak Kade. Selamat siang Pak Kade. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Sekarang baik. Jadi apa yang ingin kita bicarakan atau kita diskusikan hari ini? Ya nih Bu, saya mau berbagi sedikit terkait hal yang masih mengganjal di benak saya. Ya. Bagaimana sih caranya agar rekan guru di sekolah saya itu termotivasi untuk membangun suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Jadi Bapak mau memotivasi rekan-rekan di sekolah agar dia bisa membangun suasana belajar yang menarik untuk muridnya, seperti itu Pak Ye. Iya benar sekali. Saya berpikir bagaimana agar teman-teman murid itu bersemangat ketika belajar di kelas, sehingga aura positif akan terbangun dengan baik di kelas. Kemudian karena waktu yang kita miliki cukup singkat, apa yang ingin Bapak dapatkan dari kita berdiskusi atau berbincang-bincang hari ini? Iya, jujur aja ya Pak, ya Bu ya. Saya ingin sekali bisa memberikan motivasi yang baik dan tepat kepada rekan saya di sekolah, sehingga nantinya mereka dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Agar tidak seperti yang saya lihat selama ini, ketika udah masuk berhenti, beberapa terlihat kurang bersemangat belajar di kelas karena menurut mereka mungkin gitu-gitu aja. Mereka di kelas menjelaskan, kemudian dikasih tugas muridnya, dikasih soal, ya cukup gitu aja dah. Jadi sekarang apa yang ingin Bapak lakukan agar dapat memotivasi mereka supaya tidak lagi seperti itu? Nah ini dia Bu. Saya masih berpikir hal apa sih yang bisa saya lakukan. Ya, mungkin dengan menjadi contoh ya Bu ya. Saya menjadi contoh dulu bagi rekan guru saya, sehingga nantinya saya bisa berbagi praktik baik di kelas kepada mereka. Dan juga pastinya akan lebih termotivasi karena saya memberikan contoh kepada rekan-rekan. Nah, bicara soal suasana yang menyenangkan di kelas, menurut Bapak suasana pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, suasana belajar yang menyenangkan itu ya kelasnya hidup. Kemudian siswanya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Di samping itu guru mengajar itu dengan penuh kegembiraan. Kemudian aktivitas yang dilakukan saat belajar itu seru, menarik, baik bagi murid maupun gurunya. Pokoknya suasana belajar yang menyenangkan itu ya membuat murid itu merasa tidak tertekan di sekolah selama mengikuti pembelajaran. Begitu. Jadi menurut Bapak apa yang Bapak bisa lakukan agar bisa menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan seperti itu? Ya selama ini sih saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Jadi saya siapkan adalah tentunya diri saya dulu. Bagaimana saya mengelola emosi saya dulu sebelum masuk kelas. Kemudian jadi ketika sudah ada di kelas, hal yang saya tunjukkan adalah hal yang menyenangkan, sehingga terbangun aura positif di kelas itu. Selain itu saya juga pastinya menyiapkan kegiatan yang menarik seperti bermain game, mengajak murid untuk lebih aktif melalui kolaborasi, dan pastinya
pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nanti hal inilah yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru agar mereka menjadi lebih terbuka terhadap perubahan gaya belajar murid saat ini. Hanya saja saya belum sempat untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru. Jadi kemungkinan hal yang saya lakukan ini adalah meminta waktu untuk bisa berkumpul dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk berbagi praktik baik ini. Nah, bagaimana dengan kemungkinan yang bisa dilakukan? Ya, kemungkinan yang bisa saya lakukan itu adalah meluangkan waktu saya untuk berbagi praktik baik ini bersama rekan-rekan saya, dan juga tidak menutup kemungkinan juga berbagi dengan rekan-rekan guru lainnya di sekolah. Kemudian hal yang paling bisa dilakukan atau yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini seperti apa? Kalau dalam waktu dekat ini sih kayaknya berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru dulu deh. Karena lebih efektif rasanya. Karena lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan mengenai bagaimana penerapan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas sehingga murid menjadi lebih senang dalam belajar. Kapan kira-kira Bapak bisa melakukan? Kalau dari segi waktu, yang pasti kemungkinan hari Senin ini pas di pertemuan KKG, jadi saya akan menggunakan kesempatan itu untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru di sana. Baik, kemudian apa yang Bapak dapatkan dari sesi kita kali ini? Kita Bapak sudah menceritakan segala hal yang belajar dari sesi. Ya, pastinya saya merasa lega itu. Ya, karena saya akhirnya menemukan solusi atas kerisauan yang saya rasakan selama ini. Jadi jawabannya adalah saya harus dapat menemukan waktu yang tepat bagi saya untuk bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di sekolah. Baiklah, itu saya tunggu hasilnya. Bagaimana Bapak nanti melakukan atau berproses berpraktik baik agar dapat merubah situasi pembelajaran di kelas sekolah, terutama dengan rekan-rekan guru di sekolah. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Baik, terima kasih Bapak Den, terima kasih Bu Gusti. Ya, proses coaching telah berlangsung dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terus kali ini saya akan bertanya kembali kepada Bu Gusti selaku coach. Ya, setelah melakukan proses ini, apa indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini, Bu Gusti? Jadi keberhasilan dari proses coaching kita kali ini itu ketika klien saya atau Kiki bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, terus selain ingin tadi kan ingin menjadi pendengar yang aktif, terus apalagi yang ingin dikembangkan, ditingkatkan? Selain menjadi pendengar aktif, saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya untuk mengarahkan atau membuat pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan kepada coach atau klien dengan klien tadi itu lebih terarah. Terima kasih Bu Gusti ya. Terima kasih. Nah, baik, sesi coaching kali ini sudah kita lalui dengan berjalan lancar. Nah, semoga apa yang kita diskusikan di sini, proses kita lakukan, mudah-mudahan bisa